Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudahkah kalian sarapan hari ini? Sarapan itu penting tidak ya? Apa manfaat sarapan bagi tubuh kita? Samakah organ pencernaan manusia dengan organ pencernaan? Coba lihat gambar di samping. Ini gambar apa ya? Apakah kamu sering makan makanan yang sehat seperti ini? Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan makanan. Yang sehat itu terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dan promosi yang disajikan itu iklan. Apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Apa fungsi iklan? Iklan berfungsi untuk membujuk orang-orang agar tertarik terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipasang di manakah? Kalimat iklan di manakah? Iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan media penyampaian iklan. Media penyampaian iklan ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik contoh adalah radio dan TV. Iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan. Apa yang kata kunci? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi, ketika membuat kalimat iklan itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Itu disebut dengan kata kunci, yaitu kata-kata inti. Perhatikan video berikut ini. Merupakan suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar tertarik dengan hal yang dipromosikan. Iklan biasanya dipromosikan lewat berbagai macam media, bisa melalui televisi, radio, majalah, internet, dan media publikasi lainnya. Nah, di dalam iklan pasti terdapat kata kunci yang menjadi dasar informasi yang akan dipromosikan. Nah, apa sih kata kunci itu? Yuk, simak penjelasannya. Sebelum kita membahas kata kunci, yuk kita amati gambar berikut. Sudah kan mengamati gambarnya? Kalau sudah, ayo temukan tulisan yang ada di gambar. Iya, bagus sekali. Tulisan yang dilihat. Yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda.
Yang kedua adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan yang ketiga adalah cintai jantung Anda. Konsumsi sayur dan buah segar manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, berdasarkan iklan di atas, apa kata kunci yang ada di iklan tersebut? Iya, bagus adik-adik. Kata kuncinya adalah makanan sehat. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari kata kunci? Ciri-ciri dari kata kunci yang pertama adalah terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua adalah mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Nah, Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, di sini ada iklan. Gambarnya apa ini? Apa kalimat iklannya? Gambar iklannya adalah anak sedang makan buah-buahan. Kalimat iklannya adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Apa kata kuncinya? Tujuan iklan ini apa? Kata kunci pada iklan dari gambar di samping adalah tentang pertumbuhan otak anak. Tujuan dari iklan ini adalah mengajak masyarakat atau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak. Tepuk semangat dulu yuk supaya kita pembelajaran hari ini lebih bersemangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita lanjut ya. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Tahukah kamu, sapi untuk menghasilkan susu, makanan yang dikonsumsi harus baik. Kamu tahu tidak apa makanan sapi? Makanan sapi rumput. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanan? Sapi ini hewan yang spesial dalam mencerna makanannya. Beda dengan hewan-hewan yang lainnya. Kita akan membahas bagaimana mencerna makanan. Apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Apa saja hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan jadi hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda dan cara pengolahan makanan yang berbeda dengan hewan mamalia lain. Demikian. Karena punya 4 bagian lambung yang spesifik, karena hewan-hewan lain yang mamalia hanya mempunyai 1 bagian lambung. Kita perhatikan video berikut ini ya. Apa yang dimakan sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, sapi memakan rumput. Bagaimana proses pencernaannya? Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba,
kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan tujuan spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Berbeda dengan lambung manusia, ukuran lambung sapi lebih besar dari lambung manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian-bagian dari lambung sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Mari kita pelajari bagian-bagian tersebut satu persatu. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang berikutnya adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Yang ketiga adalah perut kitab atau omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Bagian lambung sapi yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Di abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa
dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus, terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Dari penjelasan tadi, ada beberapa kata-kata baru yang mungkin belum kalian pahami. Contohnya ada spesifik, absorpsi, dan fermentasi. Mari kita cari tahu makna dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah spesifik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spesifik berarti khusus atau khas. Absorpsi berarti penyerapan, sedangkan fermentasi adalah proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerob, di mana anaerob ini berarti tanpa oksigen. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa yang dimakan sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, sapi memakan rumput. Bagaimana proses pencernaannya? Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Berbeda dengan lambung manusia, ukuran lambung sapi lebih besar dari lambung manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian-bagian dari lambung sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Mari kita pelajari bagian-bagian tersebut satu persatu. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini,
makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang berikutnya adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Yang ketiga adalah perut kitab atau omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Bagian lambung sapi yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Di abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Dari penjelasan tadi, ada beberapa kata-kata baru yang mungkin belum kalian pahami. Contohnya ada spesifik, absorpsi, dan fermentasi. Mari kita cari tahu makna dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah spesifik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spesifik berarti khusus atau khas. Absorpsi berarti penyerapan, sedangkan fermentasi adalah proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerob, di mana anaerob ini berarti tanpa oksigen. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah sistem pencernaan pada sapi. Dimulai dari mulut, kemudian esofagus, kemudian retikulum, abomasum, omasum, rumen, usus, dan yang terakhir adalah anus. Apa yang terjadi bila usus sapi mengalami gangguan? Akan mengakibatkan proses pencernaan makanan pada sapi menjadi terhambat. Alur pencernaan hewan ruminansia yang pertama adalah dimulai dengan mulut, kemudian esofagus, kemudian rumen atau perut besar, mulut memamah biak, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, abomasum atau perut masam, usus, dan yang terakhir adalah anus. Apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? 1. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Media penyampaian iklan ada dua. Yang pertama, media cetak, contoh surat kabar, majalah. Yang kedua, media elektronik, yaitu radio dan televisi. Kata kunci dalam iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut.
Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biasa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri anak-anakku. Semoga anak